Halo anak-anak, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Pak Edi. Baiklah anak-anak, untuk kali ini media pembelajaran dari Pak Edi ingin membahas tentang ilmu pengetahuan alam IPA. Tema 5 kelas 4 yang akan memahami tentang sifat-sifat cahaya. Tetapi perlu Bapak ingatkan kembali sebelum kalian menyaksikan media pembelajaran ini, perlu adanya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu cuci tangan, kemudian gunakan masker setiap hendak bepergian, dan selalu ingat jaga jarak antar sesama. Baiklah anak-anak, marilah kita saksikan bersama-sama pembelajaran kali ini, dan harapan Bapak setelah kalian menyimak dan menyaksikan pembelajaran ini, kalian dapat memahami, dapat mengerti, dan tahu lebih banyak, serta dapat menyampaikan informasi penting tentang sifat-sifat cahaya yang terkandung dalam muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama simak pembelajaran kali ini, dan Bapak ucapkan selamat belajar, sukses selalu. Sifat-sifat cahaya, tema 5, ilmu pengetahuan alam, kelas 4, pahlawanku. Sifat-sifat cahaya. A. Sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. B. Sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. A. Sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak terlihat. 2. Cahaya menembus benda bening. Cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna dan benda gelap. Contoh cahaya yang tidak bisa menembus benda gelap hanya menimbulkan bayangan di balik gelas atau bayangan di balik batu. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Perhatikan gambar di bawah ini. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. B. Sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Pernahkah kamu melihat pelangi? Warna apa saja yang tampak pada pelangi? Tentu saja ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, bagaimana cara membuat cakram warna? 1. Siapkan alat dan bahan. Tentu kita perlu kardus, gunting, kertas warna, krayon, spidol, benang wol, dan pelengkap lainnya. 2. Buatlah lingkaran dengan bahan karton. 3. Bagilah lingkaran menjadi 7 bagian sama besar menggunakan pensil. 4. Beri warna masing-masing bagian lingkaran menggunakan kertas warna, krayon, atau spidol. Dan kelima, beri 2 buah lubang pada bagian tengah lingkaran dan pasangkanlah benang kasur atau benang wol. Baiklah anak-anak, selanjutnya cahaya yang dapat dipantulkan. Salah satu sifat cahaya
yaitu dapat dipantulkan. Dengan adanya pemantulan cahaya, kita dapat mengamati benda-benda di sekitar kita, dikarenakan adanya pantulan cahaya oleh benda ke mata. Baiklah anak-anak, berikutnya kalian perhatikan dengan seksama jenis pemantulan cahaya. Di sini ada dua jenis pemantulan. Pertama, pemantulan teratur. Terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang rata atau licin. Sinar datang dari atas, kemudian mantul ke atas dari bidang pantul. Kemudian yang di bawahnya adalah pemantulan baur. Terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau berkas cahaya datang, tetapi pemantulan baur atau tidak teratur, maka pemantulan dari pemantulan baur pergi cahayanya pun tidak akan teratur. Selanjutnya adalah cermin. Kita perlu ketahui bahwa cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Bayangan yang terbentuk di dalam cermin karena cahaya yang dipantulkan. Contoh jenis-jenis cermin yaitu cermin datar. Contoh cermin yang biasa dipakai untuk bercermin. Sedangkan cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung, contoh spion, atau cermin pengaman di sepeda motor atau mobil. Kemudian yang kedua adalah cermin cekung, contohnya adalah cermin pada senter. Sifat-sifat bayangan cermin. 1. Cermin datar, bersifat maya, tegak, dan sama besar. 2. Cermin cembung, bersifat maya, tegak, diperkecil. 3. Cermin cekung, bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika dekat dengan cermin cekung. Nyata terbalik jika benda jauh dari cermin cekung. Alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan cermin yang memakai sifat cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan yang dimanfaatkan untuk melihat. 1. Led. Led disebut sebagai kaca pembesar atau suryakanta. Alat ini sering digunakan oleh tukang jam atau tukang servis barang elektronik. Led menggunakan lensa cembung. Led digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. 2. Kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan lensa positif. Kamera memiliki diafragma yang fungsinya menyerupai iris mata manusia. Diafragma dapat mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk. 3. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu untuk mengamati bakteri yang sangat kecil. Mikroskop sering dijumpai di laboratorium. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda sampai ratusan hingga ribuan kali. Perhatikan peralatan mikroskop berikut ini. Yang keempat adalah teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Contoh, untuk melihat benda ruang angkasa. Benda ruang angkasa akan terlihat lebih dekat. 5. Periskop. Periskop adalah sebuah alat optik terbentuk teropong yang dapat dibelokkan sehingga benda atau objek yang dilihat tidak harus berada di depan mata. Periskop biasanya ditemukan pada kendaraan tempur lapis baja dan kapal selam. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut saat kapal selam berada di dalam laut. Periskop memiliki dua lensa cembung dan dua prisma. Berkas sinar yang datang dan benda yang diamati dipantulkan oleh kedua prisma tersebut. Akhirnya, sinar difokuskan oleh lensa okuler yang terletak di bawah sehingga sinar masuk ke mata.
periskop yang sederhana menggunakan 2 cermin datar. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran demi pembelajaran telah kita saksikan bersama-sama. Harapan Bapak kalian dapat memahami, dapat mengerti, dan tahu lebih banyak, serta dapat menyampaikan informasi-informasi penting tentang sifat-sifat cahaya yang terkandung dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam terhadap sesama, terhadap keluarga yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, Bapak rasa pembelajaran kali ini cukup dulu, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.